Assalamualaikum sahabat lebah. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu jenis lebah. Apakah kalian sudah tahu? Dari banyaknya spesies lebah madu, terdapat jenis lebah yang ramah terhadap manusia. Inilah lebah trigona. Di dalam bahasa asing, lebah ini disebut dengan stingless bee, jenis lebah yang tidak memiliki sengat. Di Indonesia, lebah ini lebih dikenal dengan nama kelulut, kelanceng, dan teuel. Lebah ini berukuran tubuh lebih kecil dari lebah madu dan memiliki warna hitam seperti lalat. Lebah trigona banyak tersebar di wilayah beriklim tropis dan beberapa di daerah subtropis. Dari banyaknya jenis lebah trigona, ada beberapa jenis yang telah berhasil teridentifikasi. Di antaranya Trigona lapisep, Trigona dresseri, Trigona biroi, Trigona sawara, Trigona itama, Trigona thoracea, dan masih banyak lagi. Di habitat alam, lebah trigona dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti di dalam bambu, di lubang-lubang pohon, bahkan di celah dinding. Lebah trigona hidup dengan saling berkelompok. Dalam satu koloni terdiri dari lebah ratu, lebah pejantan, dan lebah pekerja. Masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri. Lebah ratu bertugas untuk menghasilkan sel telur. Ukuran lebah ratu 3 kali lebih besar dari lebah pekerja, sehingga akan terlihat berbeda dari lebah lainnya. Aktivitas di dalam sarang, seperti mengumpulkan madu dan polen, mencari resin getah tanaman, membangun dan memelihara sarang, semua dilakukan oleh lebah pekerja. Lebah pejantan berbeda dengan lebah pekerja. Tugas lebah pejantan hanya untuk mengawini lebah ratu. Pada umumnya, budidaya lebah trigona dibuat menggunakan kotak budidaya. Hal ini bertujuan agar mempermudah pemeliharaan lebah dan pemanenan madu. Kotak budidaya lebah trigona disebut dengan setup. Ukuran setup memiliki ketebalan 1,5 cm hingga 3 cm. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan suhu di dalam kotak koloni, sehingga suhu di dalam tidak terlalu terpengaruh oleh suhu di luar kotak. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan setup adalah bahan yang digunakan kering, tidak berbau, bebas bahan kimia, dan memiliki ketahanan yang baik. Keunggulan budidaya lebah trigona adalah tidak memerlukan tempat khusus sehingga dapat dibudidaya di halaman rumah. Selain itu, lebah trigona sangat baik dalam beradaptasi dengan lingkungan. Sumber pakan yang baik untuk lebah trigona diantaranya adalah bunga santos lemon, bunga kaliandra, bunga air mata pengantin, bunga aren, bunga belimbing, bunga jambu air, dan masih banyak lagi. Untuk sumber resin, lebah trigona memerlukan getah tanaman seperti getah pinus,
getah damar, getah karet, dan getah nangka. Masa panen lebah trigona adalah 3-4 bulan, tergantung dari banyaknya ketersediaan sumber pakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan adalah pastikan lebah ratu berada di antara telur lebah. Hal ini bertujuan agar ketika pemanenan, lebah ratu tidak ikut terangkat dengan pot madu. Selanjutnya, pot madu harus disisakan sebagian untuk cadangan makanan lebah koloni. Gimana? Apakah kalian berminat untuk budidaya lebah trigona? Sertakan di kolom komentar ya. Nanti Mimin akan bantu untuk lebah trigona yang berkualitas. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Setelah sampai 1000 subscriber, Mimin akan membagikan lebah trigona secara gratis loh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.